Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Botika di channel Brilliant Math. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matriks di part keempat. Kita akan bahas mengenai sifat-sifat inverse, mengenai persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B, serta kita akan bahas kembali mengenai matriks minor dan kofaktor. Tapi sebelumnya jangan lupa tetap dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, kita mulai dari sifat-sifat inverse matriks. Di sini ada A dikali B sama dengan C. Misal kita akan mencari A di matriks, itu tidak ada pembagian ya. Jadi kalau mencari A, jangan kalian kira itu jadinya mencari A itu C dibagi B gitu. Enggak, kalau di matriks ketika kita akan mencari nilai A itu harus sama dengan C dikali dengan B inverse gitu. Jadi untuk mencari nilai A-nya itu C kita kalikan dengan B inverse. Begitu pula kita misalkan mau mencari nilai dari B-nya, dari A, B sama dengan C, berarti kalau kita mau mencari nilai B itu akan sama dengan A inverse dikalikan C. Jadi harus hati-hati, dua rumus ini sering kita pakai dan nggak boleh terbalik antara C B inverse dengan A inverse dikali C, karena nanti hasilnya pasti akan berbeda. Nah, seperti contoh yang ada di buku, bisa lihat di sini. Untuk mencari nilai B dan untuk mencari nilai A di buku sudah ada, tapi Botika ubah karena di sini ada X dan X, jadi kita ganti jadi A sama B gitu. Kemudian A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Kemudian untuk A inverse terus kita inversekan lagi, itu akan sama dengan A ya. Jadi nilai inverse diinversekan lagi matriks awal. AB inverse itu sama dengan B inverse dikalikan A inverse, itu untuk sifat selanjutnya. Jadi A dikalikan B, kita inversekan B inverse dikali A inverse. Kita masuk ke dalam contoh. Jika diketahui matriks 1 2 3 1 dikalikan dengan P itu akan sama dengan 4, matriks 4 ya, 11 7 dan 8. Maka matriks P sama dengan, berarti kita cari di sini matriks P-nya ya. Nah, kita lihat berdasarkan rumus yang di atas, kita ibaratkan ini matriks A, kemudian dikalikan P, kemudian yang ini sama dengan matriks B gitu. Jadi rumus yang kita gunakan adalah A kali P sama dengan B. Nah, ini sesuai dengan rumus yang kedua ya, yang ini, yang A kali B sama dengan C, maka B sama dengan A inverse kali C. Maka berdasarkan aturan rumus yang kedua, kita mencari nilai P itu akan sama dengan A inverse dikalikan B gitu ya. Jadi A inverse kita kalikan dengan B. Ini kita inversekan dulu. Pertama A inverse dengan 1 per determinan ya, kita cari determinan, kita lihat di sini hasilnya, berarti 1 per determinan AD 1 BC 3 kali 2 6. Nah, dikali adjoin ya, adjoin itu berarti kan 1 atau AD kita tukar posisi dengan B dan C kita minuskan. Kemudian kita kalikan dengan matriks B. Nah, di sini yang harus kalian kerjakan adalah kalian harus mengalihkan dulu matriks adjoin sama B-nya. Berarti 1 baris kali kolom ya, ingat ya. Berarti 1 kalikan 4 berarti 4, min 2 kali 7 berarti min 14, 1 dikalikan 11 berarti 11, min 2 kali 8 min 16. Kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom ke-1, berarti negatif 3 kalikan 4 sama dengan min 12, ditambah 1 kali 7, 7, min 3 kali 11, min 33, ditambah 1 kali 8 sama dengan 8. Nah, jadi kita harus kalikan dulu ya aturannya. Berarti setelah dikalikan hasilnya min 10, 11 min 16 itu min 5, 12 plus 7 min 5, min 33 plus 8 min 25. Baru kita kalikan dengan hasil yang tadi 1 per determinan ya. 1 per negatif 5 nanti kita kalikan dengan hasil pengerjaan perkalian matriks tadi. Nanti kita akan kalikan setengah 1 per negatif 5 kali min 10, 1 per min 5 kali 5, 1 per min 5 kali min 5, kemudian 1 per min 5 dikalikan 25 gitu. Maka hasilnya di sini adalah 2115.
Nah, gitu ya. Berarti P sama dengan I inverse kali B. Kita akan coba contoh lain. Diketahui A, B, dan C adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dan berlaku A dikali B sama dengan C. Jika B dan C diketahui, maka nilai matriks A, nah kita cari A-nya itu sesuai dengan rumus yang pertama, A dikali B itu sama dengan C. Maka untuk mencari nilai A itu akan sama dengan C dikalikan B in C-nya ini min 10, 30, 35, B-nya ini kita inversekan dulu. Terlebih dahulu kita cari inverse dari B. Min 5 dikali 6 itu 30, min 3 dikalikan 0 itu 0, maka hasilnya adalah 1/30 dikalikan adjoin ya, 5 ditukar sama 6 dan 3 sama 0 kita minuskan. Min 3 ketemu min jadi 3, 0 tetap ya, nggak ada minus 0, tetap jadi 0. Nah sekarang kita pindahkan dulu pecahannya itu ke depan atau skalarnya ke depan. Sebenarnya bisa kita kalikan ke matriks ini, tapi nanti hasilnya akan jadi pecahan. Jadi biar gampang, dipindahin dulu aja ke depan, nanti kita kalikan. Nah, jadi 1/30 kita kalikan matriks yang C dikalikan dengan yang tadi adjoin. Kita kalikan dulu seperti biasa, baris kali kolom ya. Berarti min 10 dikali 6, min 60 tambah 30 kali 0 itu 0. Kemudian baris kedua kali kolom kedua, min 10 kali 3 itu min 30. Kemudian 3 dikali 5, 150. Baris kedua kali kolom ke 1, 35 kali 6 itu 210. Kemudian negatif 27 kali 0 itu 0, 35 dikali 3 itu 105, min 27 dikalikan 5 negatif 135. Nah kemudian maka kita jumlahkan hasilnya jadi 1/30, kita kalikan min 60, min 30 ditambah 150 itu 120, 210 tambah 0 210, 105 dikurang 135 itu negatif 30. Nah kemudian baru kita kalikan dengan pecahan atau skalarnya, berarti 1/3 dari negatif 60 ya, 1/30 dari 60 itu 2, negatif 2, 120 dibagi 30 itu 4, 210 bagi 37, negatif 30 dibagi 30 itu negatif 1 gitu ya. Jadi matriks A itu adalah negatif 2, 4, 7 dan minus 1 ya. Dilihat lagi di sifat yang ke-1 seperti itu. Semoga paham ya. Kita akan lanjutkan menentukan minor, kofaktor, dan adjoin pada matriks. Khususnya di sini pada matriks yang berordo 3 kali 3. Di sini sangat berguna ketika kita akan mencari inverse matriks. Jadi kita menentukan minor, kofaktor, dan adjoinnya. Jadi kita langsung ke pembahasan soal saja ya. Di sini diketahui matriks A dengan elemen 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, khususnya ordo 3 kali 3 ya matriksnya. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu minor elemen matriks. Nah, di sini ada matriks 1, 1. Berarti itu elemen atau minor baris ke-1, kolom ke-1 ya. Diingat ya. M11 berarti itu minor elemen matriks baris ke-1, kolom ke-1 gitu. Nah, setelah baris ke-1 kolom ke-1 kita itu tutup, nah di sini ada yang tidak ditutup ya, ada 5, 1, 4, 2. Nah, elemen yang tidak ditutup itu kita cari determinannya gitu. Berarti determinan dari minor elemen matriks baris ke-1 kolom ke-1 itu ada 5, 1, 4 dan 2. Pokoknya yang enggak ditutup ya. Nah, cari determinannya. Determinannya berarti kan 5 kali 2 ya, dikurangi 1 kali 4. Berarti dia 10 dikurang 4 sama dengan 6. Ya, ingat ya, 10 kurang 4 sama dengan 6. Berarti untuk minor elemen matriks baris ke-1 kolom ke-1 itu 6. Kita lanjutkan minor baris ke-1 kolom ke-2. Selalu baris kali kolom. Baris ke-1 kolom ke-2 kita tutup, sisanya yang tidak ditutup kita cari determinannya. Berarti ada 2, 1, 3, 2. Berarti determinan 2, 1, 3, 2 kita cari, berarti 4 kita kurangkan dengan 3 sama dengan 1. Kita lanjut dengan minor elemen matriks baris ke-1 kolom ke-3 ya. Baris ke-1 kolom ke-3. Kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-3.
3. Sisanya yang tidak ditutup, kita cari determinannya, berarti 2, 5, 3, dan 4. Determinan dari 2, 5, 3, dan 4 yaitu 2 kali 4 itu 8, 3 kali 5 sama dengan 15, berarti 8 dikurang 15 sama dengan minus 7. Nah, kemudian kita cari lagi minor elemen matriks baris kedua kolom ke-1. Baris kedua tutup, kolom ke-1 tutup, sisanya kita cari determinan, berarti 4, 3, 4, 2. Determinannya adalah 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, berarti 8, kita kurangkan dengan 12 sama dengan minus 4. Lanjut, minor baris kedua kolom kedua kita tutup, baris kedua kolom kedua kita tutup, berarti yang nggak ditutup adalah 1, 3, 3, 2, kita cari determinannya, 1 kali 2 itu 2, 3 kali 3 itu 9, berarti 2 kita kurang 9 sama dengan minus 7. Lanjut kita cari minor elemen matriks di baris kedua kolom ketiga. Nah, yang tidak ditutup berarti ada 1, 4, 3, 4. Kita cari determinannya lagi. 1 kali 4 itu 4, 3 kali 4 sama dengan 12, berarti 4 dikurang 12 sama dengan negatif 8. Lanjut, kita lanjut minor elemen matriks baris ketiga kolom ke-1. Kita tutup baris ketiga kolom ke-1, berarti sisanya 4, 3, 5, 1. Cari determinannya juga, 4, 3, 5, 1, berarti 4 kita kurang dengan 15. Hasilnya negatif 11. Lanjutkan dengan minor baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua kita tutup lagi. Ya, kemudian kita dapat baris ketiga kolom kedua 1, 3, 2, 1. Cari determinannya lagi terus. Jadi 1 kita kurang negatif, kita kurang 6 jadi negatif 5. Terakhir baris ketiga kolom ketiga, berarti sisanya yang nggak ditutup itu 1, 4, 2, 5. Kita cari determinannya juga terus seperti itu, berarti 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Nah, setelah mencari minor elemen matriks semuanya, kita akan mencari kofaktor. Nah, di sini ketika elemen minor matriks sudah dicari, kita masukkan semua elemen yang sudah kita cari tadi ke kofaktor gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada seluruh elemen, nanti kita masukkan ke kofaktor, tapi misal di sini ada M11, berarti kita masukkan nanti di sini ada 6, kemudian ada M12 kita masukin di situ, kemudian M13 juga, M21, M22, M23, semuanya kita masukkan ke situ. Tetapi yang harus diperhatikan di sini, kalian harus perhatikan tandanya gitu. Jadi M11 di sini ada plus, min, plus, min, terus plus, min, plus, harus sesuai dengan ketentuan gitu. Polanya itu harus seperti ini, harus ada plus, min, plus, ada min, plus, min, kemudian ada plus, min, plus lagi gitu. Jadi ketika kita masukkan di sini, berarti di sini harus ada polanya. Diingat polanya ya. Maka kofaktor yang kita dapatkan di sini adalah ada 6, kemudian ada M12-nya itu min 1 berarti diubah jadi minus. Kemudian M13-nya itu min 7. Nah, di sini berarti plus ketemu min jadi tetap min ya. Kemudian di sini M21-nya min 4, M22-nya min 7, M23-nya itu min 8, M31-nya itu min 11, M32-nya min 5, M33-nya itu min 3. Jadi hasilnya adalah 6. Tetap plus, min 1, tetap plus ketemu min 7, jadi min 7, min ketemu min 4, jadi plus 4, plus ketemu min 7, jadinya min 7, min ketemu min 8, berarti plus 8, plus ketemu min 11 itu min 11, kemudian min ketemu min 5 itu 5, plus ketemu min 3 itu min 3 gitu. Jadi kita dapat kofaktor dari A adalah
6, min 1, min 7, 4, min 7, 8, min 11, 5, min 3. Setelah mencari kofaktor, kita mencari adjoin dari matriks. Di sini harus kalian perhatikan ketika kita tidak bisa mencari adjoin matriks, berarti kita juga nggak bisa mencari inverse dari matriks. Jadi syaratnya kalian harus cari dulu adjoinnya gitu. Kita khusus membahas mencari adjoin matriks ordo 33. Nah, adjoin matriks itu akan sama dengan kofaktor dari matriks tersebut tapi kita transposkan. Jadi adjoin A akan sama dengan kofaktor A ditranspos. Jadi kita harus cari dulu kofaktor baru kita transposkan. Nah, kofaktor yang tadi kan kita dapat 6 min 1 min 7 4 min 7 8, min 11, 5, dan min 3. Maka kita harus transposkan untuk mencari adjoin. Kofaktornya kita transposkan. Berarti baris diubah jadi kolom ya. Baris ke-1 kita ubah jadi kolom ke-1. Ingat kalau transpos baris berubah jadi kolom. Berarti jadi 6 min 1 min 7 untuk kolom pertama di kofaktor gitu. Kemudian baris kedua berubah jadi kolom kedua dan baris ketiga berubah jadi kolom ketiga. Jadi syaratnya kalian harus mencari terlebih dahulu kofaktor, kemudian transposkan kofaktornya untuk mencari adjoin matriks ordo 3 kali 3. Maka adjoinnya kita dapat tadi berapa? 6, 4, min 11, min 1, 7, 5, kemudian min 7, 8, dan min 3. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekian pembahasan matriks di part terakhir ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.